Baik, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya semuanya? Shalom, shalom, shalom. Ya, senang sekali sore hari ini boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Ya, Gong Si Fat Choi, artinya salam sejahtera. Ya, Sing Nian Kuai Le, artinya selamat tahun baru. Nah, ini yang penting. Wan Serui, ya. Saya sudah ngobrol dengan ahlinya bahasa Dewa, ya kan. Ternyata Wan Serui ini seringkali disingkat, saya terima di grup WA dan lain sebagainya, disingkat begini artinya, semoga sukses, ya. Padahal arti dari Wan Serui menurut pakarnya, ahli bahasa Dewa, salah satunya adalah Pak Akwang, ya kan. One itu artinya 10.000 loh Bapak Ibu sekalian, ya kan. Se itu artinya masalah, ya kan. Rui jalan keluar. Biarlah di tahun baru Imlek ini, ya kata yang merayakan tahun baru Imlek, biarlah 10.000 masalah itu berlalu. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu sekalian tahun 2024 ini kita mengalami tuaian besar-besaran. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Maka itu gereja kita memberi tema tahun 2024 adalah tahun penuaian. The Year of Harvest. Saya Bapak Ibu sekalian besar di pesisir. Ya, daerah saya itu dekat sekali dengan pantai. Oleh karena itu mulai dari kecil sampai saya dewasa saya tinggal di pesisir. Sehingga rekreasi kalau saya disuruh pilih pergi ke gunung atau pergi ke pantai, saya milihnya pergi ke pantai. Jadi saya suka sekali pergi ke pantai, ya. Dan kalau waktu air surut Bapak Ibu sekalian, maka pemandangan di pantai itu jelek banget. Ya kan, itu sampai ke tengah lautan itu tanah becek, ya, dan kelihatan kotor sekali. Dan kapal-kapal yang ada di situ itu akan kandas, seperti tidak berdaya. Nah, satu kali ada sebuah lukisan yang menggambarkan ada sebuah perahu dengan 2 buah dayungnya tergeletak di tengah-tengah pesisir yang sedang surut airnya. Tetapi di bawahnya ada tulisannya begini. Ketika air pasang itu datang, maka perahu ini akan menari-nari kembali. Sekali lagi, di bawah lukisan itu ada tulisan, ketika air pasang itu datang, maka perahu ini akan menari-nari kembali di atas lautan. Nah, hari ini saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, ketika tahun penuaian atau ketika penuaian itu datang dalam hidup setiap kita, maka ratapan akan berubah menjadi tari-tarian. Air mata duka cita akan menjadi air mata sukacita. Mari kita lihat ayat emas kita untuk tahun 2024 ini dari kitab Mazmur pasal ke-126 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti. Bersama saya ucapkan pasti. 2, 3, pasti. Lebih keras lagi 2, 3, pasti. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Perhatikan, di sini ada 2 kali disebut kata menabur, ya. Kalau orang menabur, di sini dikatakan karena menabur maka akan menuai. Sekali lagi, orang yang menabur itu akan menuai. Bahkan ditegaskan di bagian yang terakhir
bukan sekedar menuai, tapi pasti menuai. Dan dikatakan mereka akan menuai sambil membawa berkas-berkasnya. Dikatakan dalam terjemahan yang lain, mereka akan menuai sesuatu yang berharga. Maka itu renungan pada malam hari ini saya beri judul, pasti menuai sesuatu yang berharga. Bukan insya Allah. Kita orang Kristen nggak mau pakai kata insya Allah. Insya Allah itu artinya kalau Tuhan mengizinkan. Pertanyaan, masa depan cerah dan penuh pengharapan itu kehendak Tuhan atau bukan? Jadi nggak perlu izin-izinan daripada Tuhan. Ya, keselamatan di dalam Yesus itu kehendak Tuhan atau bukan? Nggak perlu izin-izinan, ini adalah sesuatu yang pasti. Di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada keselamatan di dalam nama lain, kecuali di dalam nama Yesus. Itu adalah hal yang pasti. Waktu kita menabur, maka kita pasti menuai. Maka itu biarlah tahun 2024 buat BMC New York, biarlah menabur itu menjadi gaya hidup kita. Setuju katakan? Sebab tanpa menabur kita tidak mungkin menuai. Tanpa taburan tidak ada tuaian. Kita nggak boleh bilang sedikit-sedikit itu pasti. Saya mengikuti pemilihan umum yang ada di Indonesia. Ya. Bagi Bapak Ibu yang masih punya hak pilih, baik itu yang warga negara Amerika Serikat maupun yang warga negara Indonesia, tolong jangan golput, ya, pergunakan hak pilihmu. Sebab kalau golput itu bisa dimainkan, ya. 4 tahun yang lalu angka golput di Indonesia itu kurang lebih 20 sekian juta. Jadi orang yang punya hak pilih tapi tidak mempergunakan hak pilihnya. Sehingga kertas suara yang sudah dicetak itu bisa dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, karena di New York kan kemarin sudah selesai nih pemilihan umum untuk Indonesia ya. Tapi next kita yang tidak mempergunakan hak pilihnya, tolong dipakai hak pilihnya. Entah Bapak Ibu mau pilih siapa, tapi supaya suara itu tidak bisa dipermainkan. Nah, dalam debat-debat itu kemudian diikuti oleh tim sukses para calon pasangan presiden dan wakil presiden. Yang satu bilang begini, kami pasti menang. Calon yang lain bilang, tim suksesnya, saya juga pasti menang, ya kan? Calon saya juga pasti menang. Kemudian MC-nya tanya begini, pastinya berapa persen? Di situ baru mereka bilang, ya kepastiannya 95%. Yang satunya lagi kepastiannya 96%. Yang satu lagi bilang kepastiannya 98%. Jadi 95, 96, 98, bahkan kalau ada 99, ya 99%, itu artinya tidak pasti. Tapi kalau kita menabur, Alkitab bilang kita pasti, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, pasti. Dan bangsa Israel dalam Mazmur 126 ini, waktu mereka pulang dari Babel sebagai tawanan, 70 tahun mereka diasingkan di Babel. Waktu mereka kembali ke
Yerusalem, Bapak Ibu sekalian, keadaan semua sudah berubah. 70 tahun Bapak Ibu sekalian ya. Saya aja lama nggak pulang Indo. Waktu tahun lalu pulang ke Indonesia, ya itu padahal cuma 4 tahun saya nggak pulang ke Indonesia ya. Itu udah banyak banget yang namanya perubahan, apalagi 70 tahun. Bangsa Israel waktu kembali ke Yerusalem terkaget-kaget dia. Waktu dia pulang ke Israel, mereka bersorak-sorai seperti orang bermimpi katanya. Tetapi waktu sampai di Yerusalem, mereka harus menabur. Menabur, menabur, dan menabur. Akhirnya keluar ayat ini. Karena mereka menabur, mereka menuai sesuatu yang berharga dan mereka itu bersorak-sorai. 16 tahun yang lalu, tepatnya bulan April tahun 2028. Saya dan istri saya tiba di kota New York ini, the city never sleep. New York tidak seindah yang saya pikirkan. Saya taunya New York dari film-film Bapak Ibu sekalian. Saya tanya sama teman-teman saya yang pernah ke New York, ya kan? Wih bagus Pak, nanti di New York ya, Bapak akan tinggal di apartemen dan lain sebagainya, bla 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 bla, ya kan? Woi, pikiran ini udah layang kemana? Wih keren rek, New York, New York, New York, ya. Nyampe di New York Bapak Ibu sekalian, saya kan mendarat di Philadelphia tuh. Terus dalam perjalanan ke New York, lewat darat dari Philadelphia, itu kan lewat di daerah Catman Plaza, Brooklyn Heights ya. Wow, itu beautiful banget lihat New York itu. Waduh, ini udah masuk New York luar biasa ya kan. Udah lihat gedung-gedung pencakar langit, kemudian gedung-gedung yang begitu indah ya. Tapi mobil ini terus jalan. Loh, gedung ini kok kemudian kita nggak ampirin ya. Jadi tinggal di mana? Terus akhirnya tiba di Amherst, Bapak Ibu sekalian. Tiba di Amherst. Gedung-gedung tingkatnya udah hilang semua, ya kan? Kemudian tiba lagi di 92 Street, nggak kelihatan tuh gedung-gedung tinggi. Dan sampailah di apartemen di mana saya tinggal. Saya pikirkan saya bisa tinggal di apartemen lantai 60, lantai 67 atau lantai 70. Ternyata tinggal di basement Bapak Ibu sekalian. Seumur-umur di Indonesia nggak pernah tahu ada namanya basement. Dan basement itu ternyata bisa ditinggalin. Wih ajaib juga ya kan. Akhirnya turun Bapak Ibu sekalian ya kan. Dari daratan, dari dataran masuk ke basement. Teman-teman bilang gini, ini namanya Pak dikubur sebelum mati. Nah saya dari Indonesia Bapak Ibu sekalian, itu kan jual barang. Kemudian juga dapat persembahan. Dari teman-teman itu Bapak Ibu sekalian, saya bawa uang ribuan dolar. Tapi sejak dari Indo saya sudah bertekad sama istri saya. Saya bilang gini, nanti uang ini semuanya termasuk rupiah kita masukkan ke kantong persembahan. Untuk ngetes apakah ini benar-benar dari Tuhan atau bukan. Saya dan istri doa, puasa. Benar-benar minta petunjuk daripada Tuhan, apakah ke New York ini kehendak Tuhan atau bukan. Final test yaitu uang itu dimasukin semua ke persembahan itu.
Waktu masukin uang itu, wah kami gembira, sukacita, ngalami kelegaan. Tapi setelah itu beberapa hari kemudian sukacita itu menjadi ratapan. Ngapain ya duit kok dimasukin semua? Sengsara Bapak Ibu sekalian. Nggak pegang uang itu sengsara banget. Apalagi di kota yang begitu asing ini. Tiap hari loh saya nangis Bapak Ibu sekalian. Bersama istri saya, tapi gantian nangisnya. Sembunyi-sembunyi. Saya nangis, ya saya tahan-tahan sedemikian rupa sampai Bu Yongki nggak tahu kalau saya nangis. Sampai satu kali, waktu kami sama-sama nangis, akhirnya sama-sama ketahuan. Bu Yongki lihat saya nangis, saya lihat Bu Yongki nangis. Ceritalah kami bahwa kami itu nangisnya ya sejak hari pertama. Waktu tiba di New York, Bapak Ibu sekalian, tinggal di basement, kasur nggak ada, tempat tidur nggak ada. Tapi untung kami punya teman-teman yang baik. Anak muda kemudian teringat, saya masih ingat banget Bapak Ibu sekalian, itu hari Jumat malam. Beberapa anak muda ingat begini, oh ya besok itu hari pembuangan sampah. Ayo kita keliling cari, biasanya ada kasur-kasur yang dibuang di jalanan. Dan luar biasa Tuhan itu baik. Dalam perburuan saudara, ternyata ketemu kasur dari pinggir jalan itu. Dan saya sama sekali tidak ngerti yang namanya bed bug Bapak Ibu sekalian. Tidurlah saya di atas kasur yang dari pinggir jalan itu. Wih, itu malaikat sorga bingung jagain bed bug Bapak Ibu sekalian. Sehingga kami suami istri selamat loh. Ya, selamat, nggak dicokot sama bed bug. Itu hanya kasur aja ditaruh di lantai. Kemudian seorang kawan yang baik dia bilang gini, minggu depan Pak kami akan berburu lagi. Siapa tahu ada dipannya yang dibuang sehingga Bapak bisa naik sedikit. Ya kan? Dan puji Tuhan, minggu depannya dapat loh Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi naik ya. Jadi udah kan asalnya tidur di lantai itu, ada kasurnya, sekarang naik tingkat, ada dipannya. Berbulan-bulan kami menangis, mencucurkan air mata. Apakah kami menyerah? Hampir. Saya bilang Tuhan, karena Engkau yang sudah bawa aku ke New York, kalau ini memang kehendak-Mu, ya kalau aku pulang ke New York, pulang ke Indonesia, aku kan berdosa. Maka itu saya mau ngakalin Tuhan. Saya mau ngakalin Tuhan, caranya gimana? Waktu dengar ada mobil FDNY, weng 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 weng. Kemudian mobil polisi, nyung 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 nyung. Wih, saya seneng banget. Di Indonesia kan jarang dengar gitu, ya kan? Saya cepat-cepat keluar dari basement Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian berdiri di pinggir jalan, saya kacak pinggang, saya gini-giniin polisinya. Tujuannya apa? Biar ditangkap, terus dipulangkan ke Indonesia. Tapi mungkin polisinya bilang gini, orang edan ini ya kan. Di New York memang tempatnya orang edan. Gak pernah ditangkap Bapak Ibu sekalian. Padahal polisinya udah tak gini-ginian Bapak Ibu sekalian. Tapi hari ini ketika saya menoleh ke peristiwa 16 tahun yang lalu. Saya datang dengan istri membawa 4 koper Bapak Ibu sekalian. Tidak lebih daripada itu. Hari ini ketika Tuhan memberkati kami,
dengan sebuah rumah yang tidak lagi sewa. Dengan segala sesuatu Tuhan cukupi. Kami tahu, karena kami menabur dengan mencucurkan air mata. Maka itu kami menuai. Saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah ditabur oleh Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mengalami janji Tuhan. Amin. Alkitab bilang begini, langit dan bumi akan berlalu. Ya, langit bumi boleh berlalu, tetapi perkataanku, Yesus sendiri bilang, tidak akan berlalu. Bahkan dalam kitab Yesaya dikatakan, firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, kata Tuhan. Dan akan berhasil atas apa yang kusuruhkan. Jadi menuai sesuatu yang berharga, itu bukan sebuah too good to be true. Tapi itu pasti. Suatu kepastian. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini, kita yang belum terbiasa untuk menabur, kita mulai harus berani untuk melangkah. Saya kan pelayanan di desa juga di Indonesia sebagai seorang pengusaha. Seringkali datang ke desa-desa membawa sembako dan lain sebagainya. Nah, satu kali kan kami datang berombongan para usahawan. Ngobrollah dengan pendeta setempat. Dan salah satu yang kami obrolkan yaitu tentang duit dan persembahan. Khususnya tentang kehidupan daripada gembalanya ini. Kami tanya juga apakah Bapak Gembala ini mengajarkan tentang memberi di gereja ini. Yang kedua, apakah Bapak Gembala ini juga menjadi pelaku firman Tuhan tentang membawa persembahan persepuluhan, tentang persembahan sulung dan persembahan khusus. Ternyata gembalanya tidak melakukan, Bapak Ibu sekalian. Jadi gembalanya bilang begini, Pak, jemaat kami ini miskin-miskin. Jadi kami enggak melakukan hal itu. Maka seorang kawan saya, Bapak Ibu sekalian, seorang pengusaha, dia bilang begini Pak, saya mau jamin hidup Bapak. Bapak berani enggak? Bapak sekarang mengembalikan persembahan persepuluhan dan setiap Bapak terima ada persembahan sulung, Bapak masukkan di gereja di mana Bapak gembalakan. Nanti kalau Bapak enggak cukup, ya dari bulan ke bulan, Bapak telepon saya akan transfer uang seperti yang Bapak masukkan ke kantong persembahan itu. Pendeta itu mau loh Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena ada jaminan dari seorang pengusaha. Ya. Dan apa yang terjadi? Setiap bulan gembala ini yang miskin ini Bapak Ibu sekalian, dia mengembalikan persembahan persepuluhan, membawa persembahan khusus, ya dan lain sebagainya. Dan dia nggak pernah telepon pengusaha ini, teman saya ini. Sampai kemudian tahun depannya kami datang lagi ke gereja yang sama. Dan pendetanya memberi kesaksian. Sejak kami mempraktekkan menabur, maka kami menuai sehingga kami tidak perlu menelpon Bapak. Yang kedua, waktu Bapak menjamin kami untuk mengganti
apa yang kami taburkan. Saat itu Tuhan juga berbicara kepada saya. Kok sama pengusaha percaya, tapi sama Alkitab kok enggak percaya? Hari itu saya bertobat, Pak. Dan saya percaya akan firman Tuhan. Nah, banyak orang percaya bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus, itu orang percaya. Bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus, orang percaya. Banyak orang yang percaya sakit oleh bilur-bilur Yesus, maka sakit penyakit itu disembuhkan. Tapi giliran menabur, mereka mulai enggak percaya. Menabur itu adalah hukum Allah dan juga hukum alam. Petani yang komunis, petani yang tidak kenal Tuhan, bahkan petani yang tidak percaya Tuhan, mereka sadar loh, kalau mereka enggak tanam jagung, mereka enggak akan nuai jagung. Kalau mereka enggak tanam kacang, mereka enggak akan tuai kacang. Kalau mereka enggak tanam padi, mereka tidak akan pernah menuai padi. Ini petani yang ateis, yang tidak kenal Tuhan. Saya kepingin Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tahun ini ngalami tuaian besar-besaran di semua aspek kehidupan Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa menari-nari, bersorak-sorai sebab mengalami kepastian yang datangnya daripada Tuhan. Nah, setelah kita menabur, tema bulan ini adalah merawat benih yang ditabur, ya. Ayat emas untuk bulan ini diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7, saudara dan saudari terkasih, bersabarlah saat menunggu kedatangan Tuhan kembali. Perhatikanlah para petani yang dengan sabar menunggu turunnya hujan pada musim gugur dan musim semi. Mereka sangat menantikan hasil panen yang berharga untuk dituai. Maka hal yang pertama, bagaimana cara merawat benih? Saya tulis di situ bahwa kita harus belajar menjadi orang yang sabar. Bersama saya ucapkan, belajar menjadi orang yang sabar. 2, 3. Belajar menjadi orang yang sabar. Ya, tolong Bobby bisa ditampilkan. Ya, kasihan loh, udah bikin slide-nya bagus-bagus, nggak ditampilkan, ya kan? Belajar menjadi orang yang sabar. Ada berapa banyak yang sudah bisa naik sepeda? Ya, sebelum naik sepeda belajar jatuh bangun. Ada berapa banyak yang bisa berenang? Ya, sebelum ini kan nggak bisa berenang, timbul tenggelam. Saya lulusan sekolah renang Riverside, pinggir kali. Orang desa, ya. Jadi kali-kali di kampung saya hampir semuanya pernah saya cemplungin bersama-sama anak-anak kampung itu. Akhirnya bisa berenang. Maka itu kalau di kolam renang, karena ini kan lulusan udah puluhan tahun yang lampau. Teman-teman bilang ini, kayak kali Pak, ketahuan ya, iyalah ketahuan. Renangnya rame banget, keciplang. Tapi karena belajar, terus bisa. Nah, Tuhan mau kita belajar menjadi orang yang sabar, Bapak Ibu sekalian.
Orang Indonesia bilang gini, kalau sabar subur, kalau enggak sabar masuk kubur. Dalam Yakobus pasal 5 itu perikopnya kan begini. Ayat yang ke-7 itu mesti dibaca sampai ayat yang ke-11 ya. Sabar dalam penderitaan. Itu kata sabar diulang sampai 6 kali. Dan kata sabar itu ditulis di dalam bahasa Gerikanya makrothumia. Makrothumia. Artinya sabar itu tidak mengenal kata menyerah. Tidak putus asa. Itu adalah sabar. Sabar yang pertama kita harus sabar kepada orang-orang yang jahat. Selama bumi masih ada, akan ada orang-orang yang jahat, Bapak Ibu sekalian, ya. Yunus itu Tuhan suruh ke Niniwe, tapi Yunus nggak mau ke Niniwe. Salah satu bangsa yang paling jahat yang pernah hidup di atas muka bumi ini adalah orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe itu jahatnya luar biasa. Selain suka membunuh, kalau membunuh dia pakai menyiksa dulu. Juga menyembah berhala, seks bebas dan lain sebagainya. Dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Yunus nggak sabar terhadap orang-orang Niniwe. Yunus kepingin orang-orang Niniwe itu kalau bisa dimusnahkan, di bumi hanguskan. Akibatnya Yunus melarikan diri, waktu sama Tuhan disuruh ke Niniwe nggak mau dia. Nah kita harus sabar Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin orang yang kita hormati, pasangan hidup kita, istri kita, atau suami kita, atau orang tua kita yang mau seenaknya, yang menyebabkan anak-anak itu terluka. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan seorang pria muda, cerita tentang masa lalunya. Bagaimana dia suka traveling karena dia anak orang kaya. Mungkin setengah dari bumi ini dia udah pernah jalan-jalan ke sana bersama dengan papa, mamanya dan keluarganya. Tapi hari ini itu adalah masa kenangan. Nangis loh pria ini, pria muda ini. Karena mamanya sekarang pergi dengan pria lain dan papanya juga pergi dengan wanita lain. Bahkan papanya sudah punya anak dengan wanita lain. Ketika saya ketemu dengan orang tuanya ini, orang tua dari anak muda ini, dia bilang gini, anak-anakku enggak apa-apa ya. Dia bilang anak-anaknya enggak apa-apa. Padahal anaknya menangis, hancur hatinya. Saya sudah sampaikan kenapa homeless itu banyak di Amerika Serikat. Ada 651.000 sekian homeless. Dimulai dari keluarga yang broken. Maka itu Bapak Ibu sekalian kita harus sabar. Sabar ketika anggota keluarga kita atau orang-orang dekat kita melakukan yang tidak baik. Orang yang berbuat dosa upahnya adalah maut. Orang yang menganiaya kita, melukai kita, menipu kita, tidak jujur pada kita, mempermainkan kita, memfitnah kita, membenci kita, itu dosa. Tapi
Jangan sampai karena orang-orang itu berbuat dosa, kemudian kita ikut-ikutan berdosa. Dengan kita bilang begini, emangnya cuman kamu aja yang bisa melakukan itu. Itu namanya kita gagal dalam bersabar. Bersabar itu harus belajar. Jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan itu bisa dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Amsal 16 ayat 32 berkata, Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kalau pahlawan itu dielu-elukan, ya. Ayat yang lain dikatakan orang yang tidak sabar itu disamakan dengan orang yang bodoh, orang yang tidak berakal budi. Jadi sabar artinya jangan pernah menyerah. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu sekalian, sabar itu ada batasnya. Ya, kabar baiknya sabar itu ada batasnya. Ayo kita lihat batasnya sampai di mana. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lambat menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi batasnya sabar, kapan kita harus berhenti sabar? Ternyata kita boleh loh berhenti sabar, kapan? Kalau Tuhan sudah datang kedua kalinya ke atas muka bumi ini, amin. Seperti Tuhan sabar kepada setiap kita. Ingat gak anak bungsu itu? Anak bungsu itu, anak kurang ajar itu, anak bodoh, boceng-bocengli itu. Ya, dia jauh dari rumah bapaknya sampai kandas di kandang babi itu. Mau makan makanan babi, makanan yang haram itu. Tapi bapaknya sabar menunggu pulangnya anak bungsu itu. Nah, kalau kita sabar Bapak Ibu sekalian, kita pasti akan menjadi pahlawan. Kita pasti menuai dengan bersorak-sorai. Waktu itu Bu Yongki udah mau menyerah. Kapan Tuhan? Aku udah doa puasa. Aku sudah menabur kebaikan. Aku sudah ngalah. Ngalahnya udah sampai seperti keset. Tapi kapan Tuhan keluargaku ini dipulihkan? Bahkan dalam kesabaranku suamiku semakin ngelunjak. Semakin menjadi-jadi. Semua harta dijual. Sampai ludes-des. Sampai utangnya di mana-mana. Sampai listrik di rumah harus diputus oleh PLN karena udah gak bisa bayar lagi. Kapan harus menunggu? Kapan? Tuhan bilang, sabar. Enggak Tuhan, udah biar begini aja. Udah gak usah dipulihkan keluargaku. Toh aku ya juga gak kawin lagi, aku gak berbuat dosa. Biarlah suamiku nanti urusan sama Tuhan. Roh Kudus bilang begini sama Ibu Yongki, ini hal yang tidak normal. Memang kamu tidak berbuat dosa, tapi ketika keluargamu tercerai-berai, itu tidak normal. Maka itu kemudian Ibu Yongki bangkit lagi. Dia berdoa, dia menabur terus kebaikan. Akhirnya waktu keluarga kami dipulihkan, seperti orang mimpi. Tahun ini
Bapak Ibu sekalian akan dibuat terheran-heran. Karena kita akan seperti orang yang bermimpi. Tolong Bobby tampilkan petanya Key West. Ya. Nah ini saya tampilkan buat Bapak Ibu sekalian. Ini terjadi di Florida, ya Key West. Atau terkenal dengan nama Florida Keys. Nah itu gambar orang di sebelah kanan, ini adalah Mel Fisher. Kisahnya ini dimulai tahun 1969. Ya, 1969. 300 tahun sebelumnya, berapa tahun sebelumnya? 300 tahun sebelumnya, di daerah Florida Keys ini, ada kapal Spanyol yang tenggelam 300 tahun sebelumnya. Dan semua orang sudah tahu ada kapal dari Spanyol yang tenggelam di daerah Florida ini. Yang membawa harta karun, emas, permata, perak yang luar biasa banyaknya. Dan semua pemburu harta karun sudah berkali-kali sejak tahun 1662, 300 tahun sebelum zamannya Mel Fisher ini, mereka udah bolak-balik nyelam, bolak-balik nyelam, bolak-balik nyelam. Tapi ternyata kapal itu enggak ada. Sehingga tersiarlah kabar, itu berita bohong, hoax. Tapi Mel Fisher percaya kapal itu ada. Maka sejak tahun 1969 dia bersama istri dan keluarganya serta teman-temannya yang percaya sama Mel Fisher tiap hari keluar masuk lautan. Cari harta karun itu. Dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun. Enggak ada itu kapal itu. Sampai anak lakinya mati juga di dalam laut. Menantunya juga ada yang mati di dalam laut. Orang bilang begini kepada Mel Fisher. Kamu orang stres. Kamu orang bodoh. Kamu orang gila. Kalau memang ada sejak 300 tahun yang lalu, orang sudah menemukannya. Tapi Mel Fisher menolak untuk menyerah. Itu namanya sabar. Itu namanya makrotumia. Salah satu yang diucapkan oleh Mel Fisher setiap harinya. Hari ini adalah waktunya. Hari ini adalah waktunya. Ya, ketika ganti besok dia bilang hari ini adalah waktunya. Ganti lagi besok, hari ini adalah waktunya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, 16 tahun kemudian, tepatnya tahun 1985, jadi nggak terlalu lama kan? 1985, ketemu loh kapal itu. Maka itu coba lihat. Dia pamerkan kalungnya, dia pamerkan permata yang dia temukan itu. Bahkan pada tahun 2017 itu 7 tahun yang lalu. Salah satu permata hasil temuan dari dalam laut itu dilelang di Manhattan, di New York itu Bapak Ibu sekalian. Dan laku 5 juta US dollar. Dia menemukan harta karun itu 40 ton. Bukan 40 kilo. 40 ton emas, berlian, perak, permata yang mahal-mahal. Karena sabar. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersabar, kita
pasti menuai sesuatu yang berharga. Taburlah terus kebaikan, taburlah kasih, taburlah apa yang kepingin engkau tuai. Alkitab bilang kalau kita tidak menjadi lemah, artinya kita tidak give up, kita pasti menuai.